Ibu Lydia Kurniawati Kristiana MM adalah ibu dari 2 orang anak. Beliau telah menamatkan pendidikannya pada Diploma 4 Keuangan Spesialis Anggaran Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1996 dan pasca sarjana Program Magister Manajemen Universitas 11 Maret tahun 2007. Kegigihannya dalam bekerja mengantarkan beliau menjabat beberapa posisi penting, di antaranya Kepala KPPN Madiun Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur tahun 2016 sampai dengan 2018, Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2018 sampai dengan 2021, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun harus terpisah jauh dari keluarga saat menjalankan tugas, namun dukungan dan doa dari suami serta anak-anak adalah penyemangat aktivitasnya. Beliau beranggapan keluarga adalah tempatnya pulang, melepaskan semua lelah dan kepenatan. Dan saudara, inilah bukan basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasrustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-basi. Ya pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Ibu Lydia Kurniawati Kristiana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Seperti apa keseharian beliau? Ikuti kami dalam Bukan Basa-basi. Permisi, Ibu Lydia, apa kabarnya? Selamat pagi, Mbak Wima. Kabar baik. Akhirnya bisa ketemu Ibu Lydia ya. Gimana nih kabarnya, Mbak Wima? Alhamdulillah baik. Tapi ngomong-ngomong, Ibu sibuk nggak hari ini? Enggak, saya lagi santai-santai membaca informasi terkini di dalam media keuangan untuk mengupdate info-info bagaimana kebijakan keuangan terkini terutama dalam masa pandemi COVID. Baik, ya. Ibu saya minta waktunya 30 menit, kira-kira Ibu ada waktu? Siap. Kira-kira minta waktu lebih dari 30 menit pun saya siap. Dengan senang hati, terima kasih Bu. Mungkin kita sambil berjalan. Alhamdulillah akhirnya kami beserta tim sudah sampai di sini. Ini ngomong-ngomong Bu Lydia, tempat ini ruangan apa ini Ibu Lydia? Ini adalah yang biasanya disebut atau diperkenalkan kepada pengguna layanan kita adalah front office kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, di mana semua pengguna layanan Kanwil menggunakan ruangan ini sebagai area bertemu antara pengguna layanan dan penyedia layanan. Jadi di sini ada petugas-petugas layanan kita yang standby setiap saat. Sementara ini di dalam kondisi pandemi memang terbatas sekali kita mengizinkan pengguna layanan untuk bertemu secara langsung. Itu Mbak Wima. Baik, tapi ruangannya memang dibuat senyaman mungkin begitu ya Bu ya? Iya, karena konsepnya harus futuristik, konsepnya harus modern gitu ya, konsepnya harus mengikuti perkembangan zaman saat ini seperti apa, sehingga orang yang datang selalu melihat sesuatu ke depan. Iya, Bu Lydia, tapi ngomong-ngomong selamat datang di Bumi Sriwijaya ya Bu. Terima kasih Mbak Wima. Bagaimana perasaannya? Saya senang sekali bisa dari timur ke barat gitu ya. Sebelumnya saya tugas di Nusa Tenggara Timur dan mungkin orang lain melihat, wah luar biasa ini setelah dari timur langsung ke barat gitu ya. Tapi alhamdulillahnya masih di Indonesia. Sumatera Selatan dengan ibu kota Palembang menyenangkan sekali karena ya saya sekarang sudah bisa disebut sebagai Wong Kito Galuh. Wong Kito Galuh. Ya, sebelumnya Ibu sempat bertugas di Nusa Tenggara Timur. Tapi ngomong-ngomong seperti apa sih Bu perjalanan karir Bu Lydia hingga akhirnya mengantarkan Ibu menjadi Kakanwil di DJPB Sumatera Selatan? Iya. Perjalanan karir saya tentunya diawali ketika saya menjadi pegawai Kementerian Keuangan di tahun 1989. Sudah cukup lama ya. Sejak itu kemudian saya mau pegawai Kementerian Keuangan ini dari mulai level staff itu sudah berpindah-pindah. Tetapi mungkin durasinya kalau level pelaksana jauh lebih lama. Jadi saya mengawali karir saya bertugas sebagai staff itu di kantor pelayanan
Perbendaharaan Negara Surakarta tahun 89. Nah, kemudian terus berkembang, berpindah dari satu pulau ke pulau, berpindah dari satu kota ke kota gitu ya. Sampai terakhir saya di level eselon 3 atau pejabat administrator sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun. Disitulah kemudian saya mulai dipromosikan untuk menjabat sebagai pejabat tinggi pratama atau eselon 2 saat ini sebutannya, bertugasnya di kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Nusa Tenggara Timur. Saya berada di NTT 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan, cukup lama juga ya. Kemudian saya mendapat penugasan baru di Bumi Sriwijaya. Sejak 30 April 2021 saya dilantik oleh Ibu Menteri Keuangan dan mulai menjejakkan kaki saya di Palembang tanggal 6 Mei. Iya, tapi Bu Lydia, kalau kita berbicara mengenai menjadi seorang abdi negara katakanlah begitu, pada saat awal Ibu mendaftar menjadi pegawai keuangan di Kementerian Keuangan, apakah memang sudah terpikir nantinya banyak sekali kisah-kisah atau juga sejarah-sejarah yang akan Ibu torehkan hingga akhirnya berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain, seperti apa? Tentu sudah. Kenapa? Karena sejak saya memutuskan untuk bergabung di sekolah program waktu itu Diploma 3 ya, program Diploma Spesialisasi Anggaran Kementerian Keuangan. Jadi dari awal saya sudah memang memutuskan saya sekolahnya saja di bawah sekolahan Kementerian Keuangan. Jadi silakan Mbak. Oh iya. Silakan kita ngobrol di sini ya sambil. Silakan. Iya, terima kasih. Sambil duduk ya. Terima kasih. Nah, saya lanjut cerita nih. Pada saat saya lulus sekolah lanjutan tingkat atas di tahun 1986, saya langsung memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di program pendidikan kedinasan Kementerian Keuangan. Dan pada saat kita tahun kedua itu kita sudah langsung diminta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi artinya bahwa pengabdian di Kementerian Keuangan itu tidak hanya di mana rumah tinggal saya, tetapi di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi konsekuensi itu sudah saya siapkan sejak saya memutuskan bergabung di Pendidikan Kedinasan Kementerian Keuangan yang saat ini lebih dikenal dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Itu Mbak Wima. Tapi memang pada saat itu terfikirkah Ibu berada di posisi saat ini? Kementerian Keuangan itu senantiasa memberikan peluang kepada seluruh stafnya, jajarannya untuk memutuskan pilihan-pilihan karirnya. Nah, kebetulan di sisi saya memang sejak saya menjadi pelaksana di Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Direktorat Jenderal Anggaran pada saat itu, saya sudah terkonsep di dalam pikiran saya karena melihat atasan langsung saya, pimpinan saya, mereka menginspirasi saya, sehingga saya memiliki visi yang sama. Kelak saya pun akan bisa berada di dalam posisi seperti itu, gitu. Keyakinan apa yang terbesar waktu itu hingga akhirnya mendorong segala sesuatu dan akhirnya semesta pun bekerja begitu? Nah, kalau kita melihat tugas fungsi dari Kementerian Keuangan ini sangat luar biasa loh, karena mereka Kementerian Keuangan melalui kebijakan-kebijakan fiskalnya memberikan dorongan bagaimana suatu negara, suatu daerah itu memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Luar biasa bahwa kita itu harus diberikan manfaat atau tugas-tugas kita memberikan manfaat dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Nah, itu menarik sekali. Ya, Bu Lydia, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Bukan basa-basi, masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Bu Lydia, kita lanjutkan kembali. Ini tentunya menjadi bagian dari Kementerian Keuangan, tentunya banyak sekali dilematika yang dihadapi. Sebenarnya menurut Ibu sendiri, apa sih saat ini tantangan paling besar yang dihadapi? Kalau tantangan Kementerian Keuangan paling besar yang dihadapi tentunya sampai dengan saat ini masih kita harus meyakinkan semua masyarakat bahwa pemerintah sedang bergerak
dengan strategi-strateginya untuk bisa memulihkan ekonomi secara nasional dan daerah. Sedangkan tantangan bagi kami, unit-unit vertikal yang ada di daerah, adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi, berkoordinasi, sinergi, kolaborasi dengan jajaran Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Gubernur dan seluruh Bapak Kepala Daerah, Kabupaten Kota, untuk kita mensinergikan berbagai program-program yang dalam arti itu dibiayai oleh APBN, karena di dalam APBN itu ada belanja transfer ke daerah yang kemudian menjadi APBD. Artinya bagaimana kita sama-sama berpikir bahwa program-program yang diinisiasi baik provinsi maupun kabupaten kota itu sinergi, sehingga tidak ada yang inefisien atau high cost dan sebagainya. Itu akan lebih mempercepat pemulihan ekonomi di daerah. Tantangannya saat ini seperti itu. Kalau Ibu melihat seperti apa potensi Sumatera Selatan? Sumatera Selatan sangat memiliki potensi yang tinggi karena apa? Ini merupakan satu provinsi yang menurut saya sudah maju ya, sudah sangat maju. Investasi sudah banyak di sini, hasil produk unggulan yang seperti sawit, karet dan sebagainya yang sudah mendunia tentu memiliki potensi. Namun yang lebih perlu difikirkan adalah bagaimana setiap program pemerintah itu tidak ada yang tumpang tindih, tetapi saling memberikan dukungan baik yang di provinsi, di kabupaten kota, termasuk juga memberikan dukungan pada prioritas nasional. Itu tantangan eksternalnya. Sedangkan tantangan internalnya, karena saya baru di sini, hitungannya baru 1 bulan 10 hari atau 40 hari, tentu tantangannya adalah bagaimana saya secepat mungkin beradaptasi atau mengkonsolidasikan internal. Baik secara program kerja dari Kanwil DJPP Provinsi Sumatera Selatan maupun kemampuan saya untuk berkomunikasi aktif dengan seluruh jajaran. Gitu. Kalau di tengah pandemi saat ini, bagaimana menurut Ibu? Tentunya langkah tepat yang harus dilakukan. Langkah tepat yang untuk eksternal tentunya bahwa saat ini komunikasi itu masih harus digiatkan dengan melakukan komunikasi secara online. Maka kemampuan digitalisasi di semua pihak, di semua lini itu harus semakin ditingkatkan. Jadi bukan berarti karena tidak bisa tatap muka kemudian kita tidak bisa berkomunikasi, berkoordinasi gitu ya, sehingga program kerja tidak bisa dijalankan. Maka menurut saya bagaimana digitalisasi itu bisa dipahami dengan baik oleh seluruh leader itu sangat penting. Menjadi seorang wanita yang memimpin sebuah katakanlah posisi penting begitu, apakah sebenarnya ada beban tersendiri menurut Ibu Lydia? Kalau dibilang beban tidak, justru merupakan tantangan. Oh iya? Ya, tantangan. Kenapa saya bilang tantangan? Karena seringkali setiap berkomunikasi atau menghadiri rapat-rapat koordinasi, tentu saya lihat di situ lebih banyak pria. Iya, betul. Ya. Artinya bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik, bukan dalam arti kita bisa betul-betul sekaligus memperlihatkan bahwa kesetaraan gender itu bisa loh dan nggak ada masalah. Nah itu bukan beban, tantangan gitu ya. Bagaimana meyakinkan bahwa kami pun sebagai wanita pun tetap bisa memberikan kontribusi yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Pernah merasa dipandang sebelah mata nggak sih Bu selama perjalanan karir Ibu? Itu tadi, karena saya konsep berpikir saya tidak pernah menjadikan sesuatu itu sebagai beban. Ketika pun itu terjadi, itu saya anggap sebagai tantangan, bahwa bukan mereka menganggap saya sebelah mata, justru mungkin dari sisi saya memang saya harus lebih meningkatkan supaya bisa setara gitu ya. Itulah saya setiap kali mungkin menghadapi event tertentu, bertemu dengan siapa, level apapun, saya selalu preparasi dengan baik. Apa nih ya yang saya harus belajar dulu, audiens yang mau saya temuin itu siapa sih gitu ya. Saya baca dulu gitu ya, apa biografinya atau bagaimana untuk saya meyakini beliau fokusnya di sini. Berarti saya harus ngambil dulu itu fokusnya di situ gitu ya. Mengajak berbicara sesuatu hal yang menurut narasumber atau orang yang mau saya temui itu menyenangkan, itu pintu masuknya di situ Mbak Lirman. Ya, itu tipsnya ya Bu ya. Pintu masuknya di situ. Jadi tidak harus langsung bicara terkait kita mau koordinasi terkait pendanaan, terkait APBN, terkait yang pekerjaan gitu, tetapi kita berbicara yang
yang beliau sukai apa, dan dari situ itu menjadi enak aja bicara. Oh, itu kuncinya menjalankan komunikasi dengan baik. Ya. Ada ice breaking-nya begitu Ibu Lydia. Dulu gitu ya. Iya, Ibu Lydia, tapi kalau melihat beban kerja Ibu tentunya di posisi yang begitu apa ya? Begitu penting katakanlah seperti itu, kemudian juga menjadi seorang wanita dan lain sebagainya. Apakah Ibu pernah merasa, aduh saya ini banyak sekali pekerjaannya, kemudian merasa lelah dan lain sebagainya, karena memang tuntutan, kemudian juga tantangan dan problematika setiap hari dalam pekerjaan itu silih berganti begitu. Menurut Ibu seperti apa? Apa tipsnya? Naik turun moodnya di dalam bekerja pastilah, manusia pasti ada ya, up and down-nya. Demikian pula saya gitu ya. Apalagi sebagai pimpinan paling tinggi, tentu tugas kita adalah memotivasi terus. Kadang saya bertanya, siapa dong yang memotivasi saya gitu kan? Tetapi saya punya keluarga yang sangat memberikan dukungan luar biasa. Bagaimana saya memilih, berkonsekuensi memilih karir ini itu karena dukungan dari keluarga. Otomatis ketika saya menghadapi kendala, kejenuhan dan sebagainya, keluarga adalah tempatnya pulang, tempatnya untuk bercerita, baik suami maupun anak-anak, tempat kita untuk mengadu apapun itu. Dan biasanya setelah kita bercerita, walaupun tidak ada solusi apapun, iya, betul. itu kita semangatnya bangkit kembali. Itu yang pertama. Kedua, di setiap tempat saya bertugas, yang ada seluruh jajaran saya itu adalah keluarga saya. Maka di dalam setiap penugasan saya selalu menyediakan waktu khusus dalam 1 minggu itu 1 kali untuk bertemu dengan mereka. Dan selalu saya bilang kepada mereka harus disisipkan itu cerita motivasi, cerita inspirasi. Sebetulnya saya nyuri aja gitu ya, nyuri supaya mereka memberi semangat kepada saya. Itu kuncinya. Sehingga ketika saya down, saya datang hari Senin, itu jadwal mereka bercerita, memberikan motivasi, saya bangkit kembali. Nah, artinya bahwa kita tidak sendirian, ada keluarga, meskipun tidak bersama-sama keluarga secara fisik sebenar-benarnya, keluarga real gitu ya, tetapi disinilah semua adalah keluarga saya. Ibu harus katakanlah ini jauh terpisah dari keluarga untuk menjalankan tugas negara. Kita akan bahas itu lebih dalam seperti apa, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda berikut, bukan basa-basi masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Ibu Lydia Kuryawati Kristiana. Bu Lydia, kita akan lanjutkan kembali. Tadi menarik, sebelum jeda sudah sempat disinggung mengenai keluarga adalah tempatnya pulang. Ibu harus menjalani terpisah dari keluarga secara fisik untuk menjalankan tugas negara. Sebenarnya keluarga di mana saat ini, Bu? Keluarga saat ini kalau suami ada di Solo, kebetulan beliau berwirausaha di Solo. Sedangkan anak-anak saya punya 2. Laki sulung, kedua perempuan. Yang laki-laki atau yang sulung saat ini bertugas di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan yang perempuan sedang menjalankan tugas akhirnya di semester 8 Fakultas Kedokteran Ilmu Gizi Universitas Diponegoro. Jadi kedua anak saya di Semarang. Saya di Palembang, suami di Surakarta, anak-anak di Semarang. Kita punya dapur 4 nih, karena 2 anaknya kos masing-masing, gitu Pak. Luar biasa ya Bu ya, anak-anak Ibu ternyata sudah besar, tapi Ibu masih terlihat awet muda. Oh iya, itu dia yang tadi saya pikir, bahwa saya tidak pernah menjalankan tugas itu dengan konsep beban, tapi itu tantangan. Kalau kita tertantang, maka kita selalu bersemangat. Bersemangat itu bisa bikin awet muda, Mbak Lina. Tapi ngomong-ngomong, tidak ada masalah ketika Ibu harus berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah lain dan jauh dari keluarga. Seperti apa dukungan, terutama suami ini? Karena apapun yang kita lakukan di luar, kalau misalnya tidak ada izin suami, biasanya akan susah kan begitu? Iya. Pada saat saya lulus sekolah kedinasan Kementerian Keuangan, saya belum menikah itu. Nah, ketika saya pada saat itu ketemu sama calon suami saya waktu itu, saya sudah dalam posisi seperti itu. Artinya bahwa saya konsekuensinya saya sudah sampaikan di awal bahwa ketika kamu memutuskan menjadikan saya seorang istri, harus siap karena saya adalah pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki potensi berpindah-pindah tugas dan komitmen. Jadi kuncinya di situ.
Ketika di situ komitmen, maka kemanapun, pada tahun berapapun, kemudian menjadi masalah, kita balikin lagi kepada komitmen itu. Dan satu bukti saya adalah selalu yang saya sampaikan kepada suami, bahwa dimanapun saya berada, saya bekerja. Apa bukti dari pekerjaan itu adalah prestasi. Nah, begitu terus-menerus saya bisa menunjukkan bahwa dimanapun saya berada, saya selalu berprestasi, maka suami yakin bahwa saya dimanapun berada tidak main-main, tetapi memang benar-benar bekerja. Gitu. Menjaga kedekatan antara anggota keluarga yang terpisah ini dalam suasana yang tentunya tidak mudah ya Bu ya. Apa yang bisa dilakukan agar tetap menjaga satu sama lain tetap terkoneksi, anak-anak, suami, walaupun ada 4 dapur tadi yang disampaikan ya Bu. Kan ya. kalau di era digitalisasi sekarang itu sudah bukan hal yang sulit sekali untuk diwujudkan kan Mbak Wima, hampir setiap hari video call. Setiap pagi kita punya jadwal doa bersama. Oh iya. Setiap jam 6 pagi itu semua harus sudah bangun, kita video callan, berdoa bersama, saling bergantian memimpin. Hari ini bisa saya, besok suami, lusa anak saya yang sulung, berikutnya anak saya yang laki, begitu seterusnya begitu. Kemudian setiap weekend kita juga langsung bisa video call, misalnya saya lagi jalan-jalan ke mana itu Tuan Kentang ya, tempatnya Pakaian tradisional. Pakaian tradisional. Saya juga ini loh kalau di Palembang seperti ini. Jadi kita kayaknya berwisata virtual itu setiap weekend. Oh iya. Jadi nggak pernah merasa jauh karena kita selalu berwisata bersama-sama walaupun virtual. Walaupun virtual. Iya, Ibu kemudian apalagi mimpi Bu Lydia yang sampai saat ini belum terwujud? Mungkin berada di posisi Ibu saat ini adalah mimpi dari sekian ratus, sekian ribu mungkin pegawai di Kementerian Keuangan. Apa mimpi Ibu saat ini? Kalau mimpi dari sisi karir, saya insya Allah semuanya sudah bisa saya wujudkan pada titik ini, karena ini jabatan tertinggi dan sepertinya udah mentok nih. Kalau dari sisi karir, kalau dari sisi keluarga, saya masih punya mimpi bahwa saya bisa bekerja di tempat di mana keluarga saya berada. Home base. Ya, di home base. Nah, itu mimpi saya tentunya ya, untuk memberikan pengabdian di mana pertama saya dulu bekerja di Surakarta di Jawa Tengah. Saya sangat ingin ketika saya nanti menutup masa akhir tugas saya bisa tugas di Jawa Tengah. Memberikan pengabdian saya kepada Jawa Tengah. Mimpi yang berikutnya adalah tentu kedua anak saya ini bisa mendapatkan memiliki konsep berkarir juga yang sama seperti saya, walaupun tidak terlalu diatur oleh orang tua, tetapi setiap langkah mereka selalu memiliki cita-cita dan harus mereka komitmen untuk membuktikan cita-cita. Sebenarnya dalam setiap melangkah, apa sih yang menjadi dorongan terbesar Ibu? Keluarga. Ya. Saya konsepnya tidak muluk-muluk di leadership. Saya selalu mengusung konsepnya Ki Hajar Dewantoro, Tuturi Handayani, yang tentu masyarakat juga sudah tahu, semua orang sudah tahu, dan itu sangat manjur untuk diterapkan. Di dalam kemasyarakatan, konsep saya juga tidak muluk-muluk, dimanapun saya berada, saya harus bisa memberikan manfaat dan menginspirasi. Dan kemudian yang senantiasa memberikan kekuatan saya adalah bahwa keluarga adalah tempatnya untuk pulang. Selelah apapun, ketika pulang, maka kita bisa disegarkan kembali. Jadi ada tambahan semangat begitu ya Bu ya, dari berkumpul bersama keluarga meskipun secara virtual. Iya. Iya, Ibu tadi ini yang harus Ibu bagikan kepada pemirsa, apa sih rahasia awet muda? Rahasia awet muda itu tadi, jangan menganggap sesuatu tugas itu sebagai beban, tetapi jadikanlah sebagai tantangan, karena dengan tertantang itu kita bersemangat, semangat itu menaikkan adrenalin kita, dan itulah yang membuat kita awet muda. Tapi Ibu masih punya me time? Pasti. Hobinya apa sih Bu? Me time saya adalah plants lovers. Saya penyuka tanaman. Dan saya penyuka cupang. Oh iya. Jadi hobi saya setiap bangun pagi adalah berdialog dengan seluruh tanaman saya dan ikan-ikan. Dengan mereka diajak berdialog, ternyata mereka bisa tumbuh dengan subur. Gitu. Tapi masih ada waktu untuk meluangkan waktunya untuk mengurus tanaman, begitu. Harus. Me time saya di situ sudah tidak terlalu sering keluar rumah, tetapi cukup di rumah saja kita sudah merasa bahwa senang, happy gitu ya. Masih punya waktu untuk olahraga Ibu? Olahraga
muterin kambang iwak kecil itu setiap hari Sabtu Minggu itu saya jogging di sekeliling kambang iwak kecil itu cukup saya kira untuk 10 kali putaran itu. Nah, tapi hanya bisa diluangkan waktunya di Sabtu dan Minggu saja. Karena tentunya tugas ibu yang tidak gampang Iya. gitu ya. Banyak sekali yang menunggu ibu menantikan Iya. kehadiran ibu begitu. Bu Lydia, terakhir apa yang disampaikan kepada pemirsa saat ini tentunya memberikan semangat dan juga motivasi. Ya, kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan khususnya, karena saya sudah bergabung untuk bersama-sama berelaborasi, berkolaborasi untuk Sumatera Selatan, saya selalu mendukung visi Sumatera Selatan maju untuk semua. Maju untuk semua. Ibu Lydia, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kami sudah Terima kasih, menyita Mbak Wima. waktunya. Iya, terima kasih. Ya, pemirsa, demikian sudah kita ajak Ibu Lydia berbagi bersama kita dalam Bukan Basa-Basi hari ini. Akhirnya, saya Wima S. Rustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Lydia. Ya, Terima kasih.